Saudara-saudari yang terkasih, di dalam komunikasinya dengan Bapanya di surga, seperti di dalam Injil yang barusan kita dengar, Yesus menyampaikan harapannya akan murid-muridnya yang masih tinggal di dunia ini. Yesus menginginkan supaya para muridnya sungguh dijaga, dilindungi, dan dipelihara, serta dikuduskan, supaya para murid yang masih di dunia ini bisa menjadi satu, sama seperti kesatuan Bapa dan Yesus sendiri. Dan juga akhirnya para murid boleh menjadi satu dalam kesatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya mereka terjaga, terlindungi dari yang jahat, supaya kita para murid Tuhan ini lalu juga menjadi murid-murid yang layak untuk kerajaan surga. Itulah komunikasi Tuhan Yesus dengan Bapanya di surga. Dalam memperingati hari komunikasi sedunia ini, mari kita coba melihat hal komunikasi yang ternyata memang ini menjadi bagian yang luar biasa pada era digital, ya. Era di mana komunikasi antar manusia ini seolah diwakili oleh komunikasi dalam bentuk media sosial dan juga media telekomunikasi. Orang lebih banyak lalu berkomunikasi melalui media, apalagi ditambah dengan masa pandemi ini, sehingga perjumpaan langsung itu menjadi terbatas atau bahkan dibatasi. Maka sangat penting kita bijaksana dan melihat kembali bagaimana kita harus berkomunikasi melalui media sosial maupun media telekomunikasi, supaya cara berkomunikasi kita itu sungguh mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita Tuhan sendiri, yaitu untuk menjaga, memelihara, dan menguduskan manusia. Yesus memberi teladan dan menjadi guru kita, seperti disabdakan dalam ayat 17, ayat 19. Bab 17 ayat 19, Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Inilah saudara yang dilakukan Tuhan Yesus, bagaimana mewujudkan harapannya sendiri supaya para murid itu betul-betul dijaga, dipelihara, dan dikuduskan selama di bumi ini, yaitu Yesus sendiri menguduskan dirinya. Dengan Yesus menguduskan dirinya, maka membuat para murid-muridnya juga dikuduskan. Menjadi ajakan untuk kita juga bagaimana lalu kita menguduskan diri kita di dalam berkomunikasi, di dalam aneka gerak hidup kita. Secara khusus tadi kita mau melihat bagaimana cara berkomunikasi kita dengan semangat kita menguduskan diri, supaya orang-orang yang kita cintai, mulai dari keluarga kita, anggota komunitas kita kalau itu biara, gereja kita, dan masyarakat kita juga dikuduskan oleh pengudusan diri kita. Yang pertama saudara, yang memang perlu kita miliki adalah semangat Tuhan Yesus sendiri. Semangat untuk memang kita ada di dunia ini untuk mau turut Bapa di surga, menguduskan dunia. Bersama novena Pentakosta ini, bersama harapan kita akan curahan Roh Kudus untuk membaharui kita,
supaya membarui kita dalam pengudusan diri yang akan menjadi pangkal dan dasar untuk seluruh hidup kita, supaya dari hari ini sampai akhir hidup kita betul-betul kita dikuduskan dan layak disebut anak-anak kerajaan surga. Membuat keputusan menguduskan diri artinya membuat diri kita bersih, membuat diri kita baik, membuat diri kita terjaga dari hal-hal kotor. Hal-hal kotor yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga diri dan membersihkan diri. Mari kita punya semangat ini, menguduskan diri. Nah, bagaimana itu di dalam dunia komunikasi? Sederhana. Bagaimana komunikasi kita, kontennya, isinya itu isi-isi yang injili, isi-isi yang penuh kebaikan, isinya itu membawa warta gembira, bukan hoax ya, atau juga hal-hal yang mendiskreditkan orang lain, yang menyakiti orang lain, ya, mengucilkan orang lain. Bukan sarana komunikasi sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi-emosi yang merusak. Kita menjaga diri kita dari itu semua. Mulai dari SMS, chatting WA, Instagram, Facebook, sampai YouTube, apa saja di medsos maupun alat telekomunikasi yang kita miliki. Kita jaga, jauhkan dari hal-hal yang merusak. Kita kuduskan diri kita. Kalau biasanya perjumpaan pribadi itu jaga mulut, ini mungkin jaga pikiran dan ini tangan ya. Jangan salah pilih kata yang lalu menyakiti orang lain ya. Dan sungguh sangat hati-hati ya. Banyak lalu emosi lalu nulis ya. Sudah sumpah serapah muncul di sana. Nah, saudara, mari kita kuduskan diri kita. Kita jaga. Kepada siapapun, apalagi kepada orang-orang yang kita cintai. Supaya jangan lalu ada yang terluka dan semakin terluka, sudah jarang ketemu secara langsung, malah akan semakin menjauh. Apalagi sarana telekomunikasi kita mudah saja ya untuk memisahkan kita dengan orang lain. Tinggal sekali pencet blokir, sudah tidak pernah komunikasi lagi. Lalu bertahun-tahun tidak pernah komunikasi. Kita menguduskan diri kita dengan cara itu ya, dalam komunikasi kita dengan sesama kita. Kemudian mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang memang kita miliki. Sederhana misalnya, kalau kita bisa setiap hari mengucapkan selamat pagi kepada seseorang, kalau setiap hari kita bisa mengucapkan selamat pagi WA atau SMS kepada seseorang, ataupun call atau bahkan video call, maka semestinya kita juga bisa melakukan hal yang sama, mengucapkan selamat pagi setiap hari kepada orang tua kita. Orang tua sebulan sekali disapa, tapi seseorang itu setiap hari ya. Mengembangkan kebiasaan baik, menyapa, dan kita tujukan kepada orang-orang yang memang kita cintai atau sewajibnya kita cintai. Pertama-tama orang tua kita. Wah, mereka gaptek, nggak punya HP ya. Kita cari cara menyapa. Nah, ini saudara, lalu kita menguduskan diri kita dengan melakukan hal-hal baik, mengembangkan hal yang baik. Menjadi tantangan kita
adalah ketika egoisme semakin menguat. Dendam, amarah menguasai kita. Lalu susah kita untuk memaafkan orang tua atau orang-orang yang sudah melukai kita. Nah, saudara, saatnya kita mohon rahmat Roh Kudus untuk membongkar penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Penyakit-penyakit dendam, sakit hati, iri, dengki, dan sebagainya. Kita mohon saat ini curahan Roh Kudus untuk membongkar, untuk membarui kita, sehingga kita punya daya dan kemampuan yang baru untuk lalu melakukan komunikasi dengan cara-cara pengudusan diri tadi. Kita rindukan Roh Kudus, sungguh-sungguh rindu dan percaya bahwa Roh Kristus itu bisa mengubah, manakala kita sendiri tidak mampu mengubah diri kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Para rasul yang ketakutan, tidak berani bicara, setelah ditinggalkan Yesus naik ke surga, mengunci diri, tetapi menjadi berani dan berubah, menjadi baru saat Pentakosta karena kuasa Roh Kudus. Hal yang sama akan terjadi kepada kita. Sungguh sejauh kita percaya dan merindukan Roh Kudus tercurah kepada kita. Mari dengan semangat ini kita maju untuk menguduskan diri, membarui dunia, menguduskan sesama kita. Amin.